Terima kasih atas kesempatannya. Para biku yang sangat saya hormati, ini adalah kesempatan pertama kita berbagi pengalaman. Walaupun saya duduk di sini setinggi ini, tapi bukan berarti saya mesti berdhamma di sana, tapi kita lebih sering atau lebih cenderung kita sharing pengalaman. Kalau tadi saya sempat menyampaikan bahwa karena kita sering hidup sendirian, maka kita kadang lupa sebagai biku. Tapi kalau sudah kumpul begini, kan omongannya kan terus tentang biku aja. Bagaimana kelakuan biku yang baik, ya, bagaimana kita menjalankan peraturan dengan baik. Tetapi kalau kita kumpulnya dengan umat terus, maka umat itu kadang tanya sesuai dengan yang dia inginkan. Misalnya, Bante, saya ini kok lama belum punya pacar ya Bante. Nah, jadi kita otaknya ini kemudian berubah menjadi umat. Seandainya saya tidak punya pacar, apa ya yang harus saya lakukan untuk memberikan nasihat kepada mereka? Kemudian kita, oh kamu kalau belum punya pacar, caranya begini. Kamu harus banyak teman, dan lain-lain. Jadi kita otaknya itu. Kemudian kalau nanti yang sudah punya pacar, kemudian punya pasangan hidup, Bante saya ini kok dengan pasangan hidup saya kok kurang cocok ya. Jadi kita bayangkan lagi, seandainya saya punya pasangan hidup, nanti nggak cocok, gimana ya cara ngatasinya? Kita putar lagi otak kita. Kemudian pertanyaan berikutnya, Bante saya kerja kok nggak sukses. Gimana ya seandainya saya enggak kerja, seandainya saya kerja dan enggak sukses. Nanti anak saya nakal, bagaimana ya seandainya saya punya anak nakal. Terus seperti itu yang masuk ke kehidupan kita setiap hari. Ya kan? Itu tuh, Anda ini ataupun kita ini kadang-kadang dianggap maha tahu. Dianggap kita itu tahu tentang urusan pacaran, tahu tentang urusan rumah tangga, tahu tentang bisnis, dan akhirnya kita stres sendiri. Kalau tadi menanggapi Bante Suba ada beberapa biku yang lepas juga. Ada beberapa biku yang lepas itu mengatakan, Bante, saya ini tidak kuat. Kenapa? Mau nggak ngangkat apa-apa, mau jadi biku, biasa-biasa aja. Saya ini kan pendidikannya biasa-biasa, Bante. Tapi terus suruh ngisi mahasiswa, dokter-dokter, sarjana-sarjana, saya langsung minder. Dan saya kemudian hidup saya ini pusing hanya mikiri besok itu kalau saya dengan dokter-dokter itu ceramahnya apa. Saya besok kalau dengan para mahasiswa ceramahnya apa. Stres saya, gak kuat jadi biku. Ada yang sampai seperti itu. Kenapa demikian? Karena kita terlalu banyak mengurus dengan umat. Nah, sekarang saya akan membahas tentang sisi yang berbeda dari yang tadi tentang urusan umat. Yaitu, kadang sewaktu kita ceramah, kita berbagi dharma, kita itu menganggap semua yang dengar adalah umat. Ini ada hubungannya dengan karena tadi kita biasa sendirian, ketemunya kan dianggap umat, mereka datang namaskara, kita ngomong apa saja mereka enggak protes, tidak ada
tidak ada keluhan, padahal mereka di belakang ngomel-ngomel. Kita itu kemudian menganggap diri kita ini adalah tidak pernah salah. Kita menganggap diri kita ini paling hebat. Dan itu kadang terbawa keluar. Ceramah-ceramah, kadang kita menganggap ini yang mesti paling benar. Agama Buddha mesti paling benar. Kalau menurut kita ini semua, agama Buddha ini apakah yang paling benar? Siapa yang mengatakan atau siapa yang sepakat dengan kalimat agama Buddha adalah yang paling benar? Boleh tunjuk jari. Satu orang saja, 2 orang, 3 orang. Iya, 4 orang. Hati-hati loh, kata benar. Saya ulang lagi ya, belum semua soalnya. Siapa yang sepakat agama Buddha adalah yang paling benar. Paling benar, benar. Agama Buddha benar. Ki benar nih jalan saya ini. Siapa? Tunjuk jari aja, enggak usah malu-malu. Walaupun terdokumentasi. Malah enggak ada sekarang. Tetap 1. Loh kok malah berkurang? Tadi 4, sekarang 1. 2. Setengah. Hati-hati. Kalau sekarang kita ceramah kemudian mengatakan agama yang Buddha adalah yang paling benar. Dari sudut kita dalam saja. Mengatakan benar itu berarti kita punya keyakinan yang kuat dengan Dharma. Kalau yakin dengan ajaran Sang Buddha, yakin 100%, kita ini Sotapanna loh. Berarti sudah tercapai apa harapan Sangganayaka tadi. Semoga dari sini ada yang tercapai. Masalah tercapai apa enggak tahu tadi, pokoknya tercapai. Sotapanna loh. Itu yang dengan keyakinan yang kuat tidak pernah goyah lagi dengan ajaran Sang Buddha. Tapi kalau kadang kita masih di tempat gelap takut, berarti kita sebetulnya kurang yakin sama agama Buddha, bahwa agama Buddha benar. Ya kan? Tetapi karena kita di lingkungan umat itu semua, kadang kita ceramah begitu, dan ceramah kita ini kan sekarang ada Zoom-nya. Pakai Zoom, kadang masuk ke YouTube dan lain sebagainya, menjadi dokumentasi yang secara global. Semua orang bisa dengar kapanpun juga. Begitu mengatakan benar dan salah, berarti kita benar, dia salah. Itu bisa memancing pertikaian. Masalah ke dalam kita yakin benar, urusan bagus. Tapi begitu kita ceramah, kita hanya bisa mengatakan agama Buddha adalah yang paling cocok untuk saya. Apakah menjadi biku yang paling benar? Ini sudah mulai menyurut lebih tajam. Tadi agama Buddha paling benar. Ngomong benar berarti Sotapanna tuh. Apakah menjadi biku paling benar? Tunjuk jari. 1, 2. Hanya 2. Wah, ini Bante Subapanyo kasihan. Karena tadi kan sudah mengatakan bahwa kita ini anggota STI bisa masuk keluarnya. Padahal yang masuk keluar biasanya ingus. Tapi ternyata biku bisa masuk keluar. Nah, kalau yang
yakin menjadi biku itu benar, berarti nanti sampai hari akhir kehidupannya tetap biku. Ya kan? Karena yakin, sudah tidak mungkin keluar lagi. Dia pasti masuk terus. Bagi yang tidak nunjuk jari, bisa keluar, bisa masuk. Kapan itu di sini ada pasamuan atau apa, ada biku, saya lihat, wah ini sebetulnya berpotensi. Selesai pasamuan kok, terus saya lihat sudah ikut katina dan lain-lain, kok sudah rambutnya lain. Waduh, repot juga ini. Nah, sekarang kita ini sebetulnya dengan agama Buddha kita merasa benar. Tetapi kalau waktu mengungkapkan, kita menyampaikan sebagai cocok. Menjadi biku pun sebetulnya adalah kecocokan. Karena kalau menjadi biku itu kebenaran, semua orang umat Buddha harus jadi biku. Kan jadi biku benar nih. Berarti yang tidak jadi biku kan salah. Berarti kita ngomong sama umat, kamu jadi umat salah. Jadi ya biku, semua jadi biku. Kita lapar loh. Iya kan? Nah, jadi kita hanya cocok. Kenapa cocok? Karena ada orang yang tidak cocok menjadi biku. Makanya kan kelompok agama Buddha atau umat Buddha itu kan ada biku, ada perumah tangga, dan juga ada yang wiharawan. Kenapa? Karena itu berdasarkan kecocokannya masing-masing. Jadi kalau sekarang ada pertanyaan dulu kepada saya, nanti merasa ya jadi biku benar? Enggak, saya cocok. Ya sudah, dia berhenti. Tapi kalau saya jadi biku benar ya, saya kan salah nih. Nah, ini sekarang yang di dalam masyarakat, karena masyarakat kita global, semua sekarang bisa mendengar, semua bisa mengikuti. Apalagi acara Zoom itu ya, kadang-kadang mereka ada, kalau pertanyaan itu ada yang dari Jepang, ada dari India, dari mana-mana dan lain-lain. Maka kita benar-benar harus menjaga. Kata-kata yang keluar itu sudah tidak bisa diedit. Kalau video yang Anda buat rekaman, salah bisa Anda edit. Tetapi begitu keluar dari Zoom, masuk ke YouTube, tidak ada edit lagi. Dan begitu salah, musuh bisa datang pada kita. Para pendengar kita itu ada beberapa. Yang pertama adalah umat Buddha. Saya kadang mengatakan umat Buddha yang nurutan. Sangat nurut. Bikunya ngomong apa, nurut aja. Sudah jangan protes, Bante itu orang hebat. Kamu protes atau kamu tidak nurut berarti kamu sesat. Itu nurutan. Yang kedua ada juga umat Buddha yang mikir. Bener nggak ya? Bantinya ngomongin ngawur-ngawur gini. Belum tentu nih. Ada yang seperti itu. Ada yang umat Buddha nggak pusing. Bantinya ngomong apapun dia nggak mau pusing. Pokoknya saya datang sembahyang yang penting berbuat baik. Itu ada. Ada juga yang simpatisan Buddhis. Bukan umat Buddha, tapi dia banyak mendengar tentang Dharma. Itu nanti kalau Anda lihat di YouTube, ya, kemudian ada ceramah agama Buddha atau apa, nanti di situ kadang Anda akan mendapatkan komentar, saya bukan Buddhis dan saya senang dengan ceramah-ceramah agama Buddha. Itu biasanya saya sampaikan atau saya kelompokkan sebagai umat YouTube.
Karena mereka itu benar-benar kita tidak kenal mereka, mereka kenal kita. Ini betul-betul kita harus hati-hati. Selain umat yang simpatisan tadi, umat YouTube itu, ada yang anti Buddhis. Itu nanti di komentar itu juga ada tulisannya. Di YouTube itu nanti ada komentar. Sesat nih, berhala nih. Itu ya ada. Nah, kita waktu memberikan ceramah, karena kita ini adalah Dharma Duta semua, betul-betul kita harus jaga ucapan kita. Bukan dari sudut kita mikirnya. Tapi kita harus berpikir dari sudut pendengar. Apa bedanya dari sudut kita? Dari sudut kita itu karena kita sering sendirian, maka saya mau ngomong apa saja terserahlah. Pokoknya kamu kan pendengar yang baik. Itu dari sudut kita. Tapi kalau sekarang kita berpikir dari sudut pendengar, ternyata mereka itu bermacam-macam, sampai ada yang anti Buddhis. Wah, saya harus bikin kalimat ini yang lebih netral. Tetap Dharma, tidak mengubah Dharma, tapi kadang mengubah kemasan. Orang sering mengatakan, dan secara global, umat Buddha makin berkurang loh. Kalau Anda ikuti statistik, ya, agama-agama di seluruh dunia, dari tahun 2000-an sampai 2021, agama Buddha itu menurun. Agama yang lain itu kejar-kejaran naik, kita menurun. Agama Buddha pun dibagi itu, agama Buddha versi India, Theravada kita, dan agama Buddha versi Tiongkok, Mahayana. Mahayana malah lebih banyak daripada Theravada. Kemudian kita hendaknya berpikir, seperti tadi yang disampaikan Bante Subha, bahwa kita sering mengadakan pertemuan, kita sering rapat-rapat, memang bagus. Kenapa? Karena kita memang banyak kekurangan. Dengan adanya pertemuan-pertemuan seperti ini, dengan adanya rapat-rapat seperti yang biasa dilakukan oleh Dewan Pimpinan dan lain sebagainya, itu sebetulnya akan memperbaiki kekurangan kita. Sayangnya, ketika rapat-rapat, karena kita sudah kebiasaan sendirian, biasa ngomongnya sama umat, biasa kita menjadi pimpinan, maka kadang kalau rapat diingatkan, kadang tidak bisa. Karena merasa, kamu mengingatkan saya. Apa sih kamu? Siapa sih kamu? Sehingga rapatnya ada, keputusannya muncul, tapi enggak dilaksanakan. Apakah kira-kira dari sekretariat Sangga pernah merenungkan itu? Sudah diketiki sampai error-error, di print, dibaca aja enggak. Karena kita biasa sendirian. Ternyata biasa sendirian itu efeknya besar sekali. Membuat kita egonya besar, membuat kita merasa tidak pernah salah, dan membuat ceramah kita kadang menyinggung keyakinan yang lain. Sekarang bagaimana ini kita harus perbaiki? Apakah kita tidak boleh ketemu umat? Boleh. Karena tanpa umat, biku ya tidak bisa hidup. Tetapi kita sekarang cara berpikirnya bukan seolah-olah kalau saya tidak punya pacar gimana nyari pacar. Bagaimana seolah-olah kalau saya punya pasangan hidup ada masalah.
Bagaimana seolah-olah kalau saya punya pekerjaan, kemudian saya harus menyelesaikan. Bagaimana kalau saya ada kesulitan-kesulitan rumah tangga, bagaimana saya harus menyelesaikan. Bukan itu. Tapi kita kembali kepada Dharma tentang 4 kesunyataan mulia. Bahwa hidup ini berisi ketidakpuasan. Ketidakpuasan karena keinginan. Ketika keinginan diperbaiki, maka muncullah kebahagiaan. Dan bagaimana cara kita menyelesaikan, mengendalikan keinginan dengan jalan mulia berunsur 8. Prinsipnya cuma itu. Jadi kita balik ke situ, akhirnya, nanti, saya ini kok sulit ya punya pacar. Apa tuh yang membuat kesulitan? Yang sebetulnya kan harapanmu yang tidak tercapai. Prinsip pertama tuh tadi, hidup berisi ketidakpuasan. Keinginanmu itu yang tidak tercapai membuat kamu stres seperti ini. Dan sekarang bagaimana mengatasi keinginan? Karena kita akan kemudian melanjutkan keinginanmu yang membuat stres. Kalau kamu bisa mengendalikan keinginan, pasti hidupmu akan bahagia. Punya pacar, enggak punya pacar, yang penting kamu kendalikan keinginan. Loh, sekarang bagaimana mengendalikan keinginan? Nah, kita lalu masukkan jalan mulia berunsur 8. Piye caranya ya? Jalan mulia berunsur 8. Kita kan kemudian melihat kalau sebetulnya jalan mulia berunsur 8 itu, kalau kita perhatikan kan urutannya seperti panya dulu. Sama Diti sama Sangkapa kan seperti panya dulu. Tapi kadang kan dijelaskannya sila duluan. Sila sama dipanya. Sama waca, sama kemanta, sama ajiwa. Sila dulu. Sesungguhnya Sang Buddha kan dia tidak dibolak-balik loh. Tetapi kan panya ini adalah yang bersifat teori. Logia panya. Kemudian menjadi awal kita mulai percaya bahwa agama Buddha ini seperti ini ya. Ada keyakinan, tetapi keyakinan untuk membuktikan. Ehipasiko. Agama Buddha ini kayak gini. Ajaran Sang Buddha ini seperti ini. Oke, saya jalankan. Apa yang saya laksanakan pertama adalah sila samadhi. Sehingga nanti muncullah panya. Jadi dia kalau seperti lingkaran roda dharma itu, logia panya, kemudian sila, samadhi, dan baliknya ke panya lagi. Tetapi menjadi panya yang lokutara panya. Mungkin nanti kalau saya salah tolong Bante Damadhiro maupun Bante Santacito memperbaiki. Ya, nanti kan kita ada diskusi nanti. Wah salah itu pandangan sesat ini. Ya, mumpung masih anget. Supaya nanti kalau adik-adik semua ini, para abuso ini kemudian menerima pandangan salah saya kan bahaya. Sesat ini bantenya. Oke, nanti waktu kita diskusi bisa disampaikan itu. Jadi sebetulnya ini berasal dari teori, dipraktekkan dengan sila, samadhi, kemudian balik ke panya lagi. Titiknya tetap 3, lingkaran, tetapi kembalinya itu sudah dengan membawa bekal sila dan samadhi. Nah, kita waktu menjelaskan kepada orang yang punya problem itu ya dari dasar situ. Kita mengatakan gini ya, masalahmu itu kamu sulit punya pacar, atau kamu ada masalah dengan rumah tangga, masalah pekerjaan dan lain sebagainya itu kan karena keinginanmu. Keinginanmu yang tidak tercapai. Kalau keinginan tidak tercapai,
antara keinginan dengan kenyataan itu ada perbedaan, kamu tidak bisa mengubah kenyataan. Yang bisa kamu ubah hanyalah keinginan supaya sesuai dengan kenyataan. Contohnya, melaksanakan sila. Melaksanakan sila apa hubungannya dengan menyesuaikan keinginan dengan kenyataan? Melaksanakan sila misalnya tidak membunuh. Ingin tidak membunuh. Tapi nyamuknya datang. Bagaimana nih? Ingin melakukan menahan tidak membunuh, tapi nyamuk datang di kamar seekor tapi di kuping. Nging, kita mau istirahat, nging. Harapan dengan kenyataan berbeda. Kenyataannya ada nyamuk, harapannya tidak ada nyamuk. Kalau kita langsung tepuk selesai, tapi gunanya sila kan bukan itu. Gunanya sila justru kita berusaha mengendalikan keinginan kita. Jadi keinginan saya tidak ada nyamuk, kenyataan ada nyamuk. Ya sudahlah, untung cuma satu. Tidur. Kan kenyataannya memang ada nyamuk satu, ya sudah. Lah kalau kita ngurusi nyamuk satu aja kayak gini, apalagi 2, 3, stres. Dengan cara seperti itu, akhirnya kita bisa memecahkan masalah pacar, rumah tangga, pekerjaan, dan lain-lain itu. Kita mengatakan, sesuaikan dengan keinginanmu. Apa itu? Ya saat ini saya belum punya pacar. Tidak apa-apa. Tapi saya harus sekarang mengendalikan keinginan. Keinginan saya tahun ini saya dapat pacar. Kenyataannya tidak bisa. Ya sudah, saya perbaiki. Mungkin saya kurang pergaulan, pengen dapat pacar tapi kok tidak pernah kumpul-kumpul, gara-gara pandemi nggak pernah kumpul, ya gimana? Ya harus media sosial dan lain sebagainya. Nah, ini jadi kita sebetulnya melakukan pembinaan umat, tetapi masih memegang 4 kesunyataan mulia, supaya otak kita ini tidak dikotori dengan pertanyaan-pertanyaan umat itu. Jadi kita tetap basisnya adalah dharma ini. Nah, tapi kalau kemudian hanya mengurangi gitu gimana? Nah, kan ada samadhi. Kan sila samadhi. Loh, samadhi kok disuruh menyelesaikan pacaran, disuruh menyelesaikan rumah tangga, pekerjaan, dan mana-mana. Ingat, samadhi itu unsur yang pertama adalah samawayama. Ya kan? Hal yang baik dari diri kita, kembangkan. Ayo kembangkan. Saya kebaikannya apa ya? Oh, saya belum punya pacar atau rumah tangga saya kacau, pekerjaan saya kok menurun. Padahal saya ini punya nilai positif. Apa nilai positif kita? Tingkatkan. Saya juga punya nilai negatif. Jarang mandi misalnya, ya jarang mandi mau cepat punya pacar, gimana? Ya saya ini punya nilai negatif, kekurangan saya perbaiki. Nah, ini baru 2. Samawayamo itu ternyata adalah mengatakan yang 2 lainnya, kelebihan yang belum dimiliki dikembangkan. Saya bahasa Palinya nggak tahu, nanti ahlinya. Kalau kita membaca kelebihan yang kita belum miliki itu kita kembangkan, berarti kita melihat pihak lain ada kelebihan, tapi kita belum punya. Jadi kita meniru orang lain, kelebihannya kita tiru. Dia kok pacarnya banyak ya, langsung protes. Dia kok pacarnya banyak,
Gimana caranya itu kok diijabahnya? Nah kita meniru kelebihan yang kita belum miliki, kita kembangkan. Dia kok usahanya sukses. Kelebihan dia, kita kok belum punya, kita ambil. Rumah tangganya dia kok bisa lebih bahagia daripada rumah tangga saya. Wah, kelebihan dia, rumah tangga dia, saya ikuti. Kemudian, di dalam Sama Wayangma itu disampaikan juga, kekurangan yang belum ada, hindari. Bagaimana tahu kekurangan? Dari mana kekurangan belum ada kok bisa diketahui? Berarti melihat kekurangan orang lain. Orang itu diputus pacarnya lebih parah daripada saya. Atau kita mengatakan kepada umatnya itu, kamu perhatikan, kamu kan nembak lawan jenis 5, diputus 7. Kamu cari orang yang nembak 5, diputus 15. Ada kekurangan di sana yang kamu tidak miliki. Hindari. Ada pekerjaan, ada rumah tangga yang lebih parah daripada rumah tangga atau pekerjaanmu. Pelajari kekurangannya itu. Hindari, jangan muncul di kehidupan. Nah, kalau kita sudah bisa menjalankan itu, jalankan dengan sungguh-sungguh di kehidupan sehari-hari dengan penuh kesadaran dan perhatian. Sama sati, sama samadhi. Maka kamu akan bisa menyelesaikan masalahmu. Ini cara sederhana untuk memberikan nasihat kepada orang yang bertanya kepada kita tanpa menimbulkan kilesa, kekotoran batin di dalam pikiran kita. Dan cara ini sesungguhnya sudah menjadi kurikulum Dharma. Karena Sang Buddha mengajarkan 4 kesunyataan mulia di dalam Dhammacakkappavattana Sutta, itu kan diajarkan pertama kali. Dan selama Sang Buddha mengajarkan Dhamma, selama Dharma ini dikenal sampai hari ini dan sampai yang akan datang, intisarinya dalam 4 kesunyataan mulia ini. Dan itu sudah menyelesaikan banyak masalah. Hanya saja, jangan kita gunakan ke teman kita yang sedang stres. Beberapa teman kita yang stres dan lepas jubah, itu salah satunya gara-gara tanggapan yang keliru dari sesama biku. Bante, saya ini sebetulnya jadi biku stres loh Bante. Tidak dikasih solusi, tapi malah dikatakan hidup ini sesungguhnya menjadi menderita karena keinginanmu sendiri. Sadari itu. Iya Bante, saya sudah ceramah ya begituan. Tapi mulai cegah dia, mulai, aduh, ya ini sudah tidak nyambung ini nanti. Apalagi mengatakan, Bante, saya ini setelah jadi biku kok rasanya agak bosen ya Bante. Ya biasa kan, anicca. Langsung ditinggal pergi ngewes. Nah, kalau sesama teman kita ya kita harus buka kuping baik-baik. Kenapa? Karena dia nanti akan memberikan masukan-masukan tentang kesulitan-kesulitan menjadi biku. Dan ini menjadi tugas kita sebagai sesama biku, sebagai saudara seperguruan, untuk saling membantu dan mendukung. Ini juga tujuan salah satu keakraban itu kan itu. Supaya kita bisa menjadi terbuka. Kadang-kadang, wah saya mau ngomong sama dia aja nggak begitu kenal. Nah ini kan sulit. Tapi begitu, akrab loh dia ini, enak ini. Nah
Kemudian yang ngobrol itu bisa. Dengan cara seperti ini, maka kita bisa mempertahankan kehidupan kebikuan ini. Karena itu, dari menjadi biku yang sendirian di wihara ini, ternyata efeknya panjang sekali. Baik cara berpikir sebagai umat di dalam diri kita, baik di dalam ceramah kita kemudian menjadi kurang fleksibel, menjadi kemasannya kaku, dan itu yang membuat statistik Buddhis menurun. Kenapa? Ya karena semua karmanya. Sudahlah. Bante, kemarin umat itu diomeli Bante langsung ganti haluan loh. Dulunya Theravada, sekarang tidak jadi Theravada. Ya nica, enggak apa-apa lah, biarin. Nah ini Bante, umatnya ini sekarang anaknya bukan Buddhis lagi. Ya nica, biasa aja. Ya, kita kan belajar ajaran Sang Buddha. Sang Buddha ketika dimintain warisan kan anaknya dijadikan sama Nera Rahula. Berarti kan harus Buddhis. Dan sekarang ada umat, Bante anak saya kok sekarang tertarik agama lain. Enggak apa-apa, nica ya. Itu yang membuat berkurang. Itu yang membuat menurun. Kenapa? Ya karena kita kurang gaul, mainnya kurang jauh. Itu kalau bahasa kekiniannya kan mainnya kurang jauh. Nah karena itu mudah-mudahan nanti kita perbaiki. Apakah keakraban ini nanti hanya setahun sekali? Apakah setahun 2 kali? Nanti kita lihat. Sehingga hasilnya nanti kita menjadi biku yang baik, biku yang penuh kesadaran, biku yang selalu mempertahankan kebikuannya semaksimal mungkin, bahkan kalau bisa sampai terlahir kembali masih tetap arahnya biku sehingga nanti bisa melanjutkan kalau yang belum tuntas di kehidupan ini, melanjutkan di kehidupan-kehidupan yang selanjutnya. Tapi kalau sudah tuntas di kehidupan ini, ya sudah, kita tidak terlahirkan kembali. Kan hanya begitu. Kita berusaha sekuat mungkin begitu, tapi kalaupun kita menjadi Dharma Duta, jadilah Dharma Duta yang baik, karena kita memposisikan kalau saya sebagai pendengar, dan saya memang pendengar yang berpikir, saya pendengar yang hanya simpatisan, saya pendengar yang anti-Buddhis, bagaimana ini? Nah, Anda memposisikan itu, maka nanti kata-kata yang keluar akan lebih terjaga. Nah ini sebagai awal untuk pemikiran kita, mudah-mudahan bisa menjadi bekal di dalam pembinaan kita ke masyarakat dan juga pembinaan diri kita ke dalam. Saya kira demikian dan kita kembali untuk diskusi sekarang. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang salah dulu? Ini nanti siapa tahu saya ada yang salah, tolong dikoreksi. Bagi yang memahami suta, tolong dikoreksi. Siapa tahu ilmu saya salah mumpung masih pada anget. Kalau ada tolong diperbaiki ya. Sungguhan, saya kan juga belajar. Demikian pula Awuso Santa Cito. Diperbaiki kalau saya kurang. Silakan bagi yang mau tanya dan mau perbaikan, mau apa, silakan. Kalau enggak ada, Pak, berarti Anda sudah memahami semua yang saya sampaikan. Saya ikut berbahagia. Berarti acara kita bisa ditutup lebih awal dan kita bisa keakraban di bawah, toh ngopi-ngopi dan lain-lain. Silakan, ada mic-nya tuh tadi, ada suara mau tanya. Nah, silakan. Dipakai mic aja supaya suaranya semua sama-sama mendengar. Ini belakang, ya.
pakai mic. Saya yang nggak dengar. Mic-nya 2 atau wireless-nya. Oh, oke. Teriak. Masih masih ada tenaga toh. Ini belum pagi soalnya. Coba. Baik. Auso Adi Cito. Ya, oke. Pertanyaannya tadi bagi yang kalau belum mendengar di sana adalah bahwa kita ini kalau di dalam ceramah kan memang berhubungan dengan umat, ya temanya kan harus yang sesuai dengan umat. Betul. Ceramah yang baik adalah ceramah yang bisa diterima oleh pendengarnya. Karena komunikasi, dasar komunikasi itu adalah kita mengkomunikasikan sesuatu agar yang mendengar bisa memahami. Tadi yang beberapa yang lepas jubah saya sampaikan adalah karena yang diceramahi itu adalah dokter-dokter, mahasiswa-mahasiswa, para cendekiawan. Kadang dia itu lalu mikir, apa yang cocok ini untuk mereka? Nah ini seperti yang disampaikan Abu Su'ad di situ tadi. Yaitu bahwa saya harus ceramah apa? Sebetulnya kembali pada pokok-pokok Dharma ini. Kalau Anda punya buku Dhamma Wibhaga, sangat-sangat baik itu. Ceramahnya dari situ. Contohnya saja yang Anda ubah sesuai dengan pendengarnya. Kalau Anda menonton ceramah saya YouTube, pernah nonton? Pernah. Kalau nanti Anda telusuri, itu nanti baliknya ke Dhamma Wibhaga. Enggak lari dari mana-mana. Cuman memang saya karena kemampuannya terbatas, saya tidak bisa bahasa Palinya. Tetapi saya menggunakan bahasa Indonesianya itu, intinya itu. Di mana saja, baik itu kepada umat, baik kepada yang non-Buddhis, selalu baliknya ke Dhamma Wibhaga. Sudah tidak akan salah itu. Jadi misalnya, kalau sekarang apa yang saya ini anak-anak yang akan ke luar negeri, tolong Bante dikasih pembekalan. Karena nanti mereka jauh dari orang tua. Oke, pembekalan. Anak-anak, sebentar lagi kalian akan berangkat ke luar negeri, sekolah di luar negeri dan berpisah dengan orang tua Anda. Biasanya Anda di rumah kan diperhatikan orang tua, pergi terlalu malam, pulang diomelin, terlambat makan, diomelin, dan lain sebagainya. Tapi sekarang kalian di luar sudah tidak ada yang ngomelin, tidak ada yang ngawasin. Tapi jangan senang-senang karena Anda merasa tidak diawasi. Ingat bahwa Anda itu berhubungan dengan orang tua. Misalnya kalau di kelas, dia menjadi anak pandai, maka anak ini akan dikatakan, anaknya siapa ya kok pandai? Wah, anaknya bapak itu. Tapi kalau di kelas, anaknya tidak pandai, itu ya ditanya juga, anaknya siapa tuh ini diajari nggak ngerti-ngerti. Anaknya si A, oh pantes anaknya. Nah kita kasih contoh itu dulu. Sekarang
Apa yang kalian lakukan itu berpengaruh dengan orang tua kalian. Sama dengan kita. Kita ini juga punya orang tua. Siapa? Siapa kita orang tuanya? Upajaya. Upajaya orang tuanya Upajaya siapa? Upajaya berikutnya, dan endingnya kan Sang Buddha. Jadi apa yang kita lakukan, kita ucapkan, kita pikirkan, itu kalau baik mengagungkan Sang Buddha. Tapi kalau kita ucapkan, kita lakukan, kita pikirkan yang buruk, kita juga menjatuhkan nama baik Sang Buddha. Makanya kita kemudian jaga, jangan sampai saya melakukan itu. Nah, kita itu pesankan juga kepada orang-orang yang ke luar negeri itu. Apa yang kamu lakukan itu berpengaruh pada orang tuamu. Jangan memalukan leluhurmu. Nah, kalau kita nunjuk ke kita sendiri, jangan memalukan leluhur kita sendiri. Siapa leluhur kita? Upajaya. Itu kita kalau manggil upajayanya Upajaya itu apa? Bante Damadhiro. Kita manggilnya apa? Upajayanya Upajaya. Ada enggak? Tidak ada ya. Tapi di masyarakat, di tradisi ada. Oh, ya katakanlah itu kakek Upajaya gitu ya. Kalau Upajaya kan ayah, ini kakek Upajaya, nanti leluhur Upajaya dan sebagainya. Apa yang kita lakukan dengan jubah kita ini bisa memalukan mereka. Tapi apa yang kita lakukan dengan jubah ini bisa membanggakan mereka. Sehingga Upajaya itu enggak nyesel. Aduh, kenapa dulu saya nabiskan kamu ya, ngotor-ngotori nama baik saya. Kan kita jadi malu. Tapi kalau Upajaya, kamu ini memang luar biasa, membuat saya ini bangga menjadi upajayamu. Anda semua punya upajaya, saya juga punya. Sudahkah kita membanggakan upajaya kita? Atau kita memalukan upajaya kita? Belum nanti urusan acarya dan lain-lain. Nah itu kita jelaskan kepada mahasiswa atau siapapun yang mau ke luar negeri. Itu kan dasarnya cuma malu pada perbuatan kita sendiri. Kemudian kita ngomong lagi, di atas rasa malu itu sebetulnya yang penting adalah takut akan akibat perbuatanmu. Kamu males-malesan di luar negeri, kemudian boros-boros main judi karena kamu punya duit yang banyak, karena dikirimi orang tuamu dan lain-lain. Nah, kamu harus takut akan akibatnya itu. Kenapa? Karena akibatnya dirimu sendiri, kuliahmu jadi tidak selesai, nama buruk muncul di dirimu. Nah itu kan tetap hiri otapa. Jadi kita menjelaskannya kepada mahasiswa yang mau keluar negeri ya hiri otapa. Pokoknya Dhamma Wibhaga itu dibaca baik-baik. Kelompok 2 sampai yang banyak. Tapi kalau yang banyak sampai 36 enggak usah lah. Nanti Anda menjelaskan dia sudah ngantuk-ngantuk. Kapan Bante selesainya ini? Enggak rampung-rampung. Ya sampai 4 atau 6 itu atau 7 lah itu. Itu sudah basisnya itu. Contohnya yang Anda buat. Kalau Anda melihat ataupun memperhatikan ceramah saya itu bukan stand up komedi. Humor yang saya gunakan itu adalah contohnya, bukan dharmanya. Jadi dharmanya saya serius, tapi begitu contoh, nah ini kalau contoh ini saya buat yang unik-unik. Supaya orang ingat contohnya, dia langsung ingat dharmanya. Tapi saya tidak bermain-main dengan dharma itu.
Jadi bekal ceramahnya Anda adalah Dhamma Wibhaga. Itu kalau saya ya, yang saya pegang itu. Kadang-kadang kamus Buddha Dhamma, itu ya penting. Yang susunan Pandit Kaharudin, itu ya bagus. Sebetulnya di situ-situ aja. Cuman cara masaknya, cara gorengnya itu yang penting. Ya, ini kan Samanera Tita Wiryo, ini kan sudah sejak lama sekali kan dengar ceramah saya bermacam-macam ya. Kan dari beliau masih remaja dan lain sebagainya sampai hari ini. Nanti akan bisa diketahui apa yang saya ceramahkan itu kalau diurut baliknya ke Dhamma Wibhaga itu. Jadi tidak lari kemana-mana. Itu yang saya baleni. Bolak-balik ya ke situ, bolak-balik ya ke situ. Tapi contohnya yang berbeda-beda. Nah kadang-kadang orang malah nunggu contohnya itu. Karena merasa, ada contoh baru. Ya, begitu. Awuso Adicito, sekalian saya ngapalin dikit. Walaupun kalau bulan depan saya lupa minta maaf ya. Ada lagi yang lain. Nah silakan. Saya sih sudah kenal, ini Awuso Tita Wiryo. Kenal sejak remaja. Yang satu itu biku yang saya tadi namanya lupa, saya kenal sejak saya masih umur 20. Ya, Anda. Karena saya jadi Samanera itu umur 25. Saya sudah berkiprah dengan beliau sejak saya masih kuliah, umur 20-an. Siapa bikunanya namanya? Tanah Siri ya, Tanah Siri. Dari umur 20 saya kenal dia. Kita membentuk organisasi di Jogja namanya Buddha Dharma Study Group. Karena kita melihat kok ada Theravada, ada Mahayana, ada Budayana, ada Maitreya, ada Tantrayana. Sudahlah kita gabung menjadi Buddha Dharma Study Group dan menyenangkan sekali. Itu salah satu rekan kita. Rekan saya. Ya, tapi sekarang menjadi rekan kita. Silahkan. Baik. Ini kasus memang sering terjadi. Bante senior ditegur langsung emosi. Jangan kata sudah senior, junior aja emosi. Nah, sebetulnya cara berkomunikasi itu di dalam Dharma sudah diajarkan Sang Buddha. Jadi, Sang Buddha itu kalau kita melihat cara beliau menjelaskan Dharma, itu lebih sering menggunakan pertanyaan. Oh para biku, hidup ini berubah atau tidak berubah? Nah, semua kan bikunya hidup berubah Bante, ya ada tuh itu ya. Penjelasan itu kan ada tuh. Ambuso Santaji tuh, kan ada tuh itu. Anata Sutta, Anata Lakana Sutta. Hidup ini berubah atau tidak berubah? Berubah. Nah, kalau berubah ini duka atau tidak duka? Duka Bante. Nah kalau sudah duka dan berubah, terus kata atau anata?
anata Bante. Itu adalah cara penjelasan, yaitu membuat pertanyaan, bukan pernyataan. Kalau Anda kepada siapapun, bukan hanya kepada senior, kepada junior pun, kepada karyawan wihara sekalipun, kepada umat sekalipun, Anda mengatakan, misalnya kepada junior, bawa ini, kasurnya ke belakang, asana bawa ke belakang. Ya, bus, kasar men. Ya toh? Kenapa? Karena saya membuat kalimat perintah, pernyataan. Coba kalau saya membuat pertanyaan, bisa enggak ya asana ini dibantu dibawa ke belakang? Bisa enggak ya asana ini dibantu dibawa ke belakang? Oh bisa, Bante. Gampang ya. Pertanyaan tuh itu. Kan berubah sedikit pola kita. Pindahkan nih, sana ke sana. Bisa enggak bantu saya untuk mindahkan ini ke belakang? Sangat sederhana. Nah sekarang Bante yang keliru, atau orang tua umat juga ada yang keliru. Kita juga ngomong, Bante, kira-kira apa bisa Bante kalau ceramah itu jangan terlalu jangan terlalu serius misalnya. Enggak bisa. Saya serius. Bante, apa Bante pernah merenungkan? Kadang-kadang orang kalau rileks ketawa, itu sebetulnya bisa loh membuat lebih jelas apa yang Bante sampaikan. Tapi kalau Bante serius, mereka ya serius. Akhirnya kadang-kadang jadi nutup kuping. Kira-kira bisa enggak Bante? Kayaknya sulit ya, saya biasa serius. Bagaimana Bante kalau dicoba dulu? Nanti puja bakti depan ini, Bante boleh nyoba. Kira-kira Bante berkenan enggak? Nyoba, enggak usah terlalu serius lah Bante. Ya senyum sedikit. Enggak usah, membuat humor itu tidak mudah memang. Kadang-kadang membuat humor itu ada yang garing loh. Belum membuat humor, dia ketawa duluan. Jadi saudara-saudara, ini yang saya mau ceritakan lucu banget ini. Orang malah, ngopo ini? Oh, kan lucu tuh berbagi. Bukan dia ingat sendiri, terus dia ketawa sendiri. Karena begitu nanti semua sudah ketawa, terus dia ngomong, loh gitu aja lucu, dasar seleranya rendah. Nah, malah kena. Nah, jadi kita ngomong Bante, memang lucu itu enggak mudah Bante ya. Cari humor itu enggak mudah. Tetapi senyum aja lah. Kadang Bante ya lihat gini, senyum. Apa kira-kira bisa dicoba Bante? Misalnya nanti hari kebaktian depan ini. Terus kita membuat pertanyaan. Itu sebetulnya kalau dalam manajemen modern, namanya leading by questions. Bagaimana kita memimpin seseorang tanpa dirasa dia ngikut kita. Dan ini Sang Buddha sudah pakai dan ini sering sekali dalam suta-sutanya. Tanya. Dan sebetulnya kalau kita baca, yang ditanyakan ini kan sudah bisa dijawab sendiri. Tapi kenapa ditanyakan? Supaya kita menganggap orang yang diajak ngomong itu adalah manusia, bukan mesin. Kalau saya mengatakan, asana ini pindahkan ke belakang. Itu seperti kita ngetik program. Kalau dipencet ini keluarnya warna hijau, kalau dipencet ini keluarnya warna merah, itu diperintah, itu bukan manusia. Tapi kalau bisa saya dibantu untuk mengangkat ini ke belakang, itu kita menganggap dia sebagai manusia. Dan itu kepada siapapun, karyawan juga gitu. Kita ngomong, ini belum disapu ya sini, masih ada binatang-binatang ini. Enaknya Bante ngomong, nyapu segini, punggung sudah sakit.
Ya pantas lah masih ada 1-2. Langsung kita dapat perdebatan. Atau dia keluar belot. Kita ngomong, tadi sudah disapu ya? Nah ini pertanyaan. Tadi sudah disapu di sini? Sudah? Loh, daerah sini sudah kesapu belum? Sudah loh, Bante, daerah sini sudah kesapu. Kenapa ya? Kok masih ada binatangnya? Kenapa ya? Kita tanya lagi. Oh mungkin ini tadi jendela dibuka Bante. Terus gampang Bante harus ngambil. Oh enak. Belum disapu ya ini. Sapu sendiri. Repot. Itu sama karyawan aja kita pakai bertanya. Makanya nanti Anda juga menyampaikan kepada beberapa umat, ketika Anda masih jadi umat, sering-seringlah ikut organisasi. Organisasi wihara itu paling bagus untuk latihan ya kan Anda ya sudah biasa ya. Kenapa? Tidak hubungan bayaran, tapi bisa nyuruh orang. Itu butuh seni. Panitia Waisak kan enggak ada biayanya itu. Enggak digaji pengurusnya. Tapi kita, kamu seksi dekorasi ya, besok begini-begini. Mengelola omongan waktu menjadi pimpinan organisasi wihara itu enggak gampang. Kamu siapkan dekor. Orang tua saya saja enggak pernah merintah seperti itu kasarnya. Bisa minta tolong, besok waktu dekor, ya desainnya disampaikan ke saya dulu, untuk mungkin ada kesepakatan, ada koreksi, bisa minta tolong. Kan pertanyaan itu, dan seterusnya. Jadi, Anda mengkritik senior bisa, tetapi dengan kata tanya. Bante tidak salah, dulu saya ada biku kidal. Biku kidal, di sini ada biku yang kidal enggak? Anda semua menggunakan tangan kanan ya? Ada yang pakai tangan kiri? Kidal itu kan tangan kiri. Ada biku kidal, pakai angsa, kebalik. Waduh. Jadi angsanya yang dibuka yang sini ya, namanya kidal, dia gitu. Itu real. Kemudian yang mengingatkan itu menyampaikan, Bante, masang angsanya enggak salah Bante, karena ini junior banget. Masang angsanya enggak salah. Kayaknya kan yang dibuka kan yang kanan loh Bante. Masuk saya, maaf. Sederhana. Tapi itu efeknya besar. Belum lagi menggunakan 3 kata yang luar biasa itu. Tolong, maaf, terima kasih. Maaf ya, bisa ditolong asana ini dibawakan ke sana? Terima kasih. 1 perintah, 3 kalimat ajaib digunakan. Kalau Anda bisa gunakan itu, semua akan nurut sama Anda. Ya toh? Sederhana sekali kok. Begitu. Tapi ini sudah jam 9 lebih. Bagaimana? Cukup? Sungkan itu karena Anda belum tahu caranya. Tapi kalau Anda sudah tahu caranya, Anda tidak akan pusing kok dengan mereka. Sebetulnya di zaman Sang Buddha kan umat aja bisa mengingatkan biku. Karena kita ini kan kalyanamita. Kalau Anda tidak mengingatkan mereka yang salah, Anda akan menjerumuskan dia sebetulnya. Lah kan saudara kita terjerumus, kakak kita terjerumus kan tidak boleh. Kan kita kan punya keluarga, punya kakak misalnya. Kemudian kakaknya ini mau berbuat jahat. Apa kita abaikan aja lah, enggak apa-apa lah.
Kan saya sudah melepaskan keduniawian, saya sudah meninggalkan keluarga, kakak saya biar aja lah kejelungup sendiri. Wih, ya jangan dong. Nah, kita cuma caranya. Nah, makanya cara ini adalah membuat pertanyaan. Dan Anda jangan takut, karena dengan pertanyaan itu, Anda tidak akan menyinggung apapun juga. Merintah itu yang menyinggung, walaupun sama bawahan. Ya, dan sungkan itu karena kurang akrab sebetulnya. Sebenarnya ya, memang senioritas itu penting. Tetapi saya, menurut pandangan saya ya, mungkin bisa salah bagi yang lain. Senioritas itu pentingnya itu waktu upacara. Jadi misalnya duduk ada acara mungkin upacara apa Katina kayak apa. Lah itu ada senioritas itu penting. Itu ada si A, si B, si C ya urutan wasanya jelas. Tapi nanti setelah di luar itu kan sebetulnya kita saudara. Kalyanamita, teman toh kita, teman baik. Kan kita sebetulnya enggak terlalu perlu dengan senioritas itu, menurut pandangan saya. Kalau kita terus jaim jaga terus, ya selanjutnya kan generasi ini kan pasti akan turun ke generasi selanjutnya. Kalau kemudian saling menjaga nanti yang berikutnya saling menjaga, lama-lama pengetahuan di dalam sangga ini berkurang. Itu sama dengan jurus silat yang diajarkan dikurangi satu, yaitu jurus yang paling hebat. Jadi gurunya punya jurus 1000, tapi dia ngajarkan kepada muridnya 991, karena takut muridnya berontak. Karena kalau berontak dia masih punya jurus simpanan satu, untuk nutuk muridnya yang berontak. Muridnya menganggap, wah 999 guru saya menyembunyikan satu, saya ditutuki terus, kalah terus. Kalau gitu murid saya ajari 998, saya nyimpen satu. Lama-lama berkurang, lama-lama tinggal 2. Saya harus nyimpen satu, jadi yang terakhir ngajari satu jurus. Apa itu bela diri yang satu jurus? Lari. Jadi dia bisanya lari terus, karena kalau macam-macam saya bisa nutuk jurus kedua. Sama dengan kita di dalam kebikuan. Saya mengambil jarak, nanti akan ditiru oleh generasi selanjutnya. Jadi pengetahuan saya ini menjadi milik saya saja. Tidak bisa diturunkan karena tidak dibuka kesempatan. Saya tidak mungkin duduk di sini tanpa Anda di situ. Langsung saya pegang mic, saudara-saudara, ini saya hidupkan lampunya semua ini kosong. Supaya saya bisa mengeluarkan isi otak saya. Tidak mungkin. Justru karena Anda membuka diri, saya punya kesempatan menuangkan apa yang saya miliki. Apapun yang Anda tanyakan, coba saya keluarkan semua. Nah, kemudian kalau saya jaga jarak, akhirnya milik saya. Nanti generasi berikutnya yang duduk di sini, dia tidak mendapat apa yang saya pernah miliki. Akhirnya dia ya punya sendiri. Lama-lama jurusnya itu makin berkurang. Dan endingnya generasi Sangga Terawada yang berikutnya, yang duduk di sini adalah, saudara-saudara, belajar dhamma itu yang paling penting adalah duduk diem. Marilah kita duduk diem bareng-bareng. Apa yang dikerjakan? Tidak ada, pokoknya duduk diem. Karena guru saya nggak ngajari apa-apa. Habis. Ya, makanya jadilah kita saudara yang baik, kalyanamita yang baik juga, jadi teman yang baik, sehingga saling mengingatkan. Kalau hari ini diingatkan marah, berarti belum cocok. Atau Anda bukan orang yang cocok untuk mengingatkan. Anda perlu orang lain untuk mengingatkan. Karena bagaimanapun ikatan karma itu ada. Kalau Anda cocok dengan si A itu karena ada karma lampau juga yang mengikat. Nah Anda cari dia itu dekatnya sama siapa. Lewat itu Anda ingatkan. Saya kira demikian. Silakan, Auso Wirasilo, apa yang mau dilanjutkan berikutnya? Meditasi sampai pagi atau gimana?
Sampai jam berapa dulu? Maksudnya dibatasi, harus ada batasnya sampai jam berapa dulu. Kalau diperpanjang, seandainya ada pertanyaan sampai jam berapa? Kalau tidak diperpanjang kan sampai sekarang. Oke, ada 15 menit lagi. Bagi yang mau bertanya, silakan. Ada 2 penanya di sana. Perlu dikasih mic yang untuk backup-nya atau biar langsung teriak? Langsung teriak. Oke, silakan teriak dulu. Ya, oke, silakan. Tanah, tanah diri, tanah siri, oke. Ya, kasus ini memang sering terjadi di masyarakat karena kadang kita juga yang agak punya pengertian keliru tentang masing-masing kan bawa karmanya sendiri. Padahal kalau tadi sudah kita contohkan, Sang Buddha pun memberikan warisan dharma kepada Rahula. Jadi beliau tidak membiarkan, ya sudahlah, Rahula mau ikut apa sajalah terserah, tapi kan justru suruh jadi samanera, bahkan jadi biku dan seterusnya. Nah, itu yang kita tekankan dulu kepada orang tua, pendidikan kepada orang tua. Orang tua yang dimasukkan di sini biasanya adalah generasi-generasi yang agak awal seperti itu. Tapi kalau orang tua yang generasi yang zaman sekarang yang sudah sering ke wihara, sudah agak beda. Karena mereka sudah menyadari bahwa dharma ini indah, dharma ini bermanfaat, dharma ini memberikan kebahagiaan, dan dia kepingin berbagi kebahagiaan kepada anak-anaknya. Bagi yang sudah agak senior, kita katakan begini, kita itu dulu waktu sebagai orang tua, kan merasa nasi itu enak. Waktu anak itu pertama belum mengenal nasi, kita mengatakan nasi itu enak. Maka kita menggantikan makanan lembutnya anak itu dengan nasi, tapi anaknya kan masih nolak. Tapi sebagai orang tua apa? Dibiasakan. Nolak, dibiarkan dulu sampai lapar. Nanti begitu lapar, ini adanya nasi. Nggak mau, ya enggak apa-apa, enggak usah makan. Nah begitu lapar, kasih. Dengan cara seperti itu, anak kemudian akan menjadi Buddhis. Tetapi kalau anak itu bukan Buddhis sudahan, minimal dia tidak memandang agama Buddha itu sesat. Minimal dia melihat agama Buddha itu juga merupakan satu alternatif yang orang tuanya cocok. Jadi begini, kalau ini agak butuh pengayaan sedikit. Anak itu misalnya kalau bisa dipertemukan, kita pertemui. Kita sampaikan bahwa pada prinsipnya sebetulnya agama adalah kecocokan. Kamu cocok itu ya silahkan, papa mamamu cocok itu sebetulnya ya abaikan aja. Prinsipnya seperti itu. Tapi kalau tetap tidak bisa, maka kita kasih tahu ke orang tuanya. Hati-hati aja, walaupun anak sudah tidak Buddhis, kamu hati-hati jangan gampang terpengaruh. Bagaimana supaya tidak gampang terpengaruh? Kamu lebih banyak bergaul dengan teman-teman di wihara.
Sama dengan kita sekarang ini, bergaul teman sesama ini, membuat kita ini lebih kuat sebagai biku. Karena kita merasa teman kita banyak. Kalau lebih jelas lagi, teman senasib kita banyak. Jadi, banyak ya teman senasibnya, kita lebih semangat. Demikian pula orang tua itu kita ngomong, coba kamu lebih sering ke wihara. Waduh, Bante, saya ke wihara ini agak susah. Ikut program Zoom. Ya, jadi kalau ada Zoom meeting apa-apa ini golongan tua-tua ini, nah kamu ikut. Nih saya kasih, ada di sharing WA-nya, nanti pertemuan hari ini, jam segini, ini yang orang-orang tua generasi ini. Supaya dia itu ada penguatan. Tapi kalau dibiarkan aja, kadang kita hanya ngomong sekali atau kasih buku, orang tua kadang mau baca susah. Jadi kasih pengertian, kasih contoh, dan lain-lain. Itu sangat sangat bersifat spesial. Tiap keluarga berbeda-beda. Cuman prinsipnya adalah kita harus terus mendorong sampai kalau memang merasa memang mereka harus berpisah, agamanya tidak sama orang tua dengan anak, kita tetap pegang yang orang tuanya. Anaknya hanya kita kasih nasihat bahwa masing-masing punya cara untuk mencapai kebahagiaannya sendiri. Ya, seperti itu ya. Sebelahnya, namanya siapa ya? Oh iya, Pak. Ya, oke, silahkan. Ya, sebetulnya apa yang ditanyakan sama Nera ini adalah versi umat dari yang ditanyakan Awuso Titak Wiryo, tadi yang versi biku. Sebetulnya bukan rasa takut tadi, tapi adalah segan, merasa jauh sekali bedanya. Sebetulnya kita yang turun. Mereka disuruh naik enggak bisa. Kita yang turun. Misalnya, turunnya jangan kebangetan. Halo bro, apa kabar bro? Itu bukan bahasa pertapa. Gimana Pak? Selamat pagi Pak. Nah, jadi kita yang turun menyapa mereka duluan. Kadang kan kita yang harusnya Anjali kan kamu. Anjali, selamat pagi Banti. Nah, cocok. Nah, kenapa enggak kita yang menyapa dulu? Selamat pagi Pak, ada yang bisa dibantu Pak? Apa Pak? Kadang-kadang kita bisa kerja sama sama mereka dan lain sebagainya. Itu menjadi pendekatan yang baik. Mereka menganggap kita tinggi, mereka menganggap kita jauh, karena kita yang menarik diri dari situ. Kita menggunakan jubah ini separuh dibuka, separuh dijubai. Saya membaca ini sebagai satu lambang. Masalah tradisinya gimana, ini bukan bahasan saya. Tapi saya membaca ini sebagai satu lambang, bahwa yang dijubai ini adalah tugas kita. Saya sebagai pertapa, saya harus selalu sadar posisi saya. Itu mungkin bisa dihubungkan, diasosiasikan dengan perenungan sebagai pertapa itu. Bahwa aku sudah berbeda dan lain sebagainya itu. Di sini. Tetapi di sini adalah saya kelihatan kulitnya. Yang kalau dicubit sakit.
Berarti ini saya adalah sebagai manusia. Saya sama dengan mereka-mereka itu. Saya sama dengan mereka-mereka pengurus-pengurus wihara itu. Kalau saya hanya berbekal ini saja, saya menjadi orang sombong. Kamu nggak level sama saya. Kan disebutkan di dalam Dharma bahwa kita itu punya sila yang lebih banyak. Wah, kita ini lebih luar biasa dibandingkan mereka. Mereka ini nggak akan kuat lah jadi kita. Kamu jangan protes sama biku. Kamu kalau protes sama biku, jalani sendiri coba. Gak kuat kamu. Lihat kamu 2 minggu aja belum tentu kuat. Kita terlalu bangga dengan ini. Lupa bahwa ini juga daging. Nah, kalau begitu kita juga berbicara tentang kedagingan. Saya sama dengan mereka, saya sama-sama manusia. Kenapa saya juga tidak bisa bantu sama mereka? Misalnya, angkat berat ya Pak mejanya. Pak, tak bantu. Jangan bantu, jangan. Kan tadi Bante Subha kan juga menyampaikan, loh kita nyapu aja diminta. Tidak boleh nyapu. Ya, ini kan tempatnya luas. Ngapain kamu rebutan sapu? Di bawah ada sapu lagi. Ayo kita sapu sama-sama. Akhirnya dia menjadi dekat. Jadi kita yang menurun, jangan mengharap mereka yang menaik, nggak bisa. Itu betul-betul harus komunikasi. Nah sekarang Anda duduk misalnya di desa, ya duduk ngeriung aja. Silanya lebih tinggi ya harus pakai bantal. Anda menjadi jubah kuning itu siapa yang suruh, kenapa Anda jadi pengen dihormati? Kita kan enggak ngomong tentang dharma, kita kan bahas ini nanti minggu depan Waisak ini mau bagaimana ya? Ayo harus duduk bareng-bareng. Nah tapi kalau membahas dharma, kita ada aturannya. Kita harus duduk lebih tinggi minimal 1 lembar. Tapi kalau Anda misalnya bawa asana sendiri, ya enggak apa-apa lah digelar. Loh Bante, kok pakai kain? Nyuci jubah, deterjennya banyak. Kalau nyuci kain kan sedikit. Jadi saya pakai alasan-alasan yang gitu aja. Jangan, karena saya silanya lebih tinggi dong. Orang akan mengatakan, yang jadi biku, yang jadi samanera, yang jadi pertapa itu kan maumu. Kenapa kamu menuntut orang lain harus menghormati kamu? Anjali, kalau ketemu, namaskara. Biarlah mereka melihat orang lain nanti akhirnya, loh kok kenapa ya kalau ketemu kok namaskara? Ah itu tradisinya begitu. Tidak namaskara sendiri. Jadi kita membumi aja. Ya, itu pandangan saya. Nanti kalau Anda tidak cocok yang lain, boleh disampaikan. Ini daging, ini ingat baik-baik. Saya ini masih manusia yang masih perlu bersosialisasi, selain sebagai individu saya juga bersosialisasi. Makanya saya sebagai biku, saya juga perlu bersosialisasi sebagai biku, yaitu misalnya bersama-sama begini, tapi juga saya perlu menjadi individu, saya meditasi, me time, dan lain sebagainya. Ini kalau dibuka separuh. Kalau dikerukup semua apa? Ya mau jalan keluar kota lah. Sudah 9.30. Cukup ya? Baik, para wuso yang berbahagia, saya senang sekali. Ya, bahasa Jawa Timur itu yang dipanjangkan yang depan. Bagi Anda yang dari Jawa Tengah, kalau Anda tidak menyadari, kalau menekankan yang dipanjangkan yang belakang. Kalau Jawa Timur yang depan. Saya senang sekali, nah itu yang depan yang panjang. Kalau Jawa Tengah, ya saya senang sekali. Ya dah, senang sekali. Nah itu yang panjang yang belakang. Senang sekali kita bisa berkumpul di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini bisa memberikan manfaat walaupun ngomong ngaco-ngaco, mudah-mudahan bisa menjadi bekal untuk nanti di dalam pembinaan Anda di masyarakat.
dan juga menjadi bekal untuk Anda menjaga kehidupan kebikuannya supaya lebih tahan lama untuk waktu yang tak terhingga di kehidupan ini. Karena tak terhingga di kehidupan selanjutnya, kan berarti tidak pernah mencapai kesucian. Cuman jadi biku terus lamanya. Ya, saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas kesempatannya. Kepada panitia, saya kembalikan Bante Wirasilo, semoga berbahagia. Terima kasih.